Sambutan dari Bapak Kepala SMP Negeri 1 Batuta. Pada Bapak waktu kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Lembata, Bapak Kepala Dinas PKO, Bapak Kepala UPTD, Bapak Ketua Komite, Bapak Kadis Kominfo, barangkali belum hadir, kami undang rekan-rekan guru dan pegawai, rekan-rekan media, terima kasih sudah hadir untuk mempublikasikan hal baik, sebuah inovasi yang baik untuk bukan untuk Spensa, tapi untuk Lembata secara keseluruhan sebenarnya. Saya mulai sambutan saya dengan pengalaman pribadi saya tadi pagi. Ketika saya hendak berangkat ke sekolah, saya masih sempat buka grup seminari kami, angkatannya kami dulu. Ada teman, salah seorang teman yang bekerja sebagai badan intelijen negara. Dia mengirim sebuah video. Video itu diambil mungkin dari, saya membayangkan dialek itu sekitar dari daerah Melayu, Semenanjung, mungkin daerah-daerah Sumatera, arah ke Aceh barangkali. Inti dari video itu adalah seorang ibu yang maki-maki, marah-marah dengan situasi yang bagi dia sudah tidak sanggup atasi. Situasi di mana dia tidak bisa menjadi guru untuk menggantikan guru yang sebenarnya. Di belakang video itu anaknya yang baru habis kena jewer kupingnya dan lagi menangis. Dan dia mempublikasikan itu hanya sekedar untuk menggugat pemerintah bahwa profesi guru itu tidak bisa digantikan oleh orang tua. Mereka sangat kewalahan dan kelelahan. Pandemi membuat semuanya porak-poranda dan orang kemudian mulai saling menuding tentang peran dan tugas pokok. Hadirin sekalian yang saya hormati, mengapa harus ada radio edukasi? Mengapa harus ada radio edukasi? Saya menyambung apa yang dikatakan sepenggal tadi oleh saudara MC. Jadi sebenarnya lembaga ini kemudian melakukan refleksi, permenungan, melihat kembali kekuatan dan kelemahan ketika pandemi ini menyerang. Kita dirumahkan dari periode Maret sampai Juni. Maret sampai Juni itu kita semua sudah dirumahkan. Syukurnya waktu itu di Spensa Batu kan baru selesai ujian tengah semester hari terakhir. Dan besoknya langsung kami dirumahkan. Sehingga ada sedikit kebaikan bagi lembaga ini ketika kita proses kenaikan kelas dan kelulusan. Kita sudah ada waktu itu. Jadi terima kasih Ibu Kurikulum atas desain kurikulum yang luar biasa dan dukungan teman-teman yang baik terhadap kurikulum kita. Namun ketika anak-anak dirumahkan, masalah baru lagi yang terjadi adalah kita kaget setengah mati ketika belajar dari rumah itu konsepnya adalah daring atau dalam jaringan. Di situ baru kita temukan ternyata kita punya banyak kelemahan. Kelemahan yang pertama, saya mulai dari internal kita. Tidak semua guru menguasai IT. Itu kelemahan pertama. Pada kegiatan normal lalu, saya mewajibkan hari Sabtu itu menjadi hari Sabtu literasi digital untuk sekolah ini. Banyak dari kita belum menghargai itu. Dan bahkan ada yang mengatakan, saya handphone center juga baik, yang penting saya bisa telepon. Kita tidak peduli dengan semua itu. Nah ketika pandemi itu menyerang baru kita kaget setengah mati. Kita mau raba apa di situ? Setengah mati kita. Dan kita harus mengakui itu bahwa kita tidak semua belum semua dari kita memahami IT secara baik dan benar. Terlebih implementasinya dalam pembelajaran. Itu yang kita belum paham betul. Itu internal. Kemudian kita lihat juga dengan anak-anak kita. 743 data anak kita per Maret waktu itu. Kita minta teman-teman untuk buat pemetaan. Ternyata yang punya Android pribadi itu 200 lebih saja.
yang punya Android pribadi. Berarti anak-anak itu dia sudah paham atau melek IT untuk yang 200 lebih itu. Lalu 200-an yang sisa itu mereka punya akun media sosial tapi tidak punya media. Berarti mereka pakai handphone bapak, handphone mama, warnet, itu yang mereka pakai. Melek IT, tetapi perangkat tidak punya. Ini juga akan menjadi kendala kalau kita bicara daring. Dan sisanya 200-an yang lain juga lebih fatal lagi, tidak punya apa-apa. Kemudian menjadi pertanyaan mendasar di tingkat manajemen kita adalah, apakah yang tidak punya apa-apa dan yang punya akun tapi tidak punya media tadi, apakah mereka harus ditelantarkan? Apakah mereka tidak berhak mendapat pendidikan secara baik dan benar? Padahal itu hak dasar anak-anak itu. Kita ada di sini karena mereka. Nah, kita manajemen kemudian berpikir bahwa harus ada inovasi. Harus ada inovasi. Apa yang bisa dibuat supaya anak-anak kita ini bisa ditolong, guru-guru kita ini bisa ditolong. Nah, inovasi yang paling pertama untuk para pendidik dan tenaga kependidikan adalah baru-baru dilakukan BIMTEK, teknologi informatika untuk pembelajaran. Sudah jalan. Tanggal 15, 16, 17 yang dibuka langsung oleh Bapak Kadis PKO. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa dengan 3 hari BIMTEK itu akhirnya kita paham bahwa memang kita sudah hidup di dunia itu. Revolusi 4.0 tuntutan utamanya cuma satu, digitalisasi. Itu saja, bahwa orang sudah hidup dengan dunia digital. Semuanya dalam kerangka percepatan. Tidak bisa dilakukan secara lambat. Dan dengan adanya BIMTEK kemarin, terbuka sudah wawasan kita bahwa ternyata kita mesti harus mengkapasitasi diri kita. Terima kasih kepada teman-teman NC. Sangat tidak tergantung kita dengan tower ini Telkomsel. Kita punya tower sendiri yang ada di samping ini. Saya terima kasih banyak kepada Om Kon Bengkel Ile Roma. Saya promosi sedikit orang. Oh iya, ada. Om Kon silakan berdiri. Bapak Kobus berdua silakan berdiri. Bapak Wakil, saya perkenalkan sedikit dua orang tua ini. Om Kon ini yang menjadi arsitek untuk tower ini. Dan tidak harus orang Jawa, kita punya orang lokal yang mampu, luar biasa. Saya terima kasih banyak. Bapak Kobus ini mantan KTU di sekolah ini yang sudah pensiun, tapi masih bantu saya untuk semua proses radio ini menjadi lebih mudah. Terima kasih Om Kon, silakan duduk kembali. Ya, jadi dengan jaringan radio dia mampu menjangkau seluruh anak-anak kami. Lalu tadi pertanyaan Bapak Wakil juga saya tergelitik. Apakah sudah disosialisasi di orang tua? Jawabannya sudah. Kami sudah sosialisasi tanggal 3. Masih sedikit orang. Oh iya, ada. Om Kon silakan berdiri. Bapak Kobus berdua silakan berdiri. Bapak Wakil, saya perkenalkan sedikit dua orang tua ini. Om Kon ini yang menjadi arsitek untuk tower ini. Dan tidak harus orang Jawa, kita punya orang lokal yang mampu, luar biasa. Saya terima kasih banyak. Bapak Kobus ini mantan KTU di sekolah ini yang sudah pensiun, tapi masih bantu saya untuk semua proses radio ini menjadi lebih mudah. Terima kasih Om Kon, silakan duduk kembali. Ya, jadi dengan jaringan radio dia mampu menjangkau seluruh anak-anak kami. Lalu tadi pertanyaan Bapak Wakil juga saya tergelitik. Apakah sudah disosialisasi di orang tua? Jawabannya sudah. Kami sudah sosialisasi tanggal 13, 14, 15 Juli. Jadi ketika persekolahan pertama dimulai, kami mulai dengan sosialisasi orang tua. 13 untuk orang tua kelas 7, 14 kelas 8, 15 kelas 9. Sudah jalan, dan kami percaya pasti nanti ada konektivitasnya jalan. Kemudian, radio edukasi juga akan menolong orang tua dan anak yang tidak punya Android. Rata-rata orang-orang kita di Kota Loleba misalnya, mungkin Android itu masih jauh dari jangkauan untuk orang tua. Tetapi Nokia kecil yang kita bilang Nokia Center itu ada, mereka punya. Karena mereka pasti pakai untuk telepon keluarga dan sebagainya. Justru dari Nokia kecil ini tinggal dicarikan headset, sambung ke telinga dan dia dengar radio. Lalu konsep siaran. Konsep siaran yang kami pakai nanti dia tidak monoton. Dalam desain kurikulum kami, konsep siarannya harus edukatif dan juga ada hiburannya. Sehingga tidak menciptakan rasa boring di anak ketika dia berada di rumah. Mau berapa lama dia di rumah juga dia tidak pernah bosan. Dibuka line telepon dan line WA, SMS,
anak yang berulang tahun hari itu bisa diucapkan selamat oleh gurunya dari sekolah, yang sakit didoakan, orang tua yang berbahagia mungkin diucapkan selamat, dan sebagainya. Itu yang dimaksudkan dengan hiburan di dalam edukasi. Jadi, dengan adanya radio edukasi, dia bisa menjangkau semuanya. Yang berikut, mekanisme siaran, seperti apa? Yang pertama, kami mulai dari modul sebagai materi dasar siaran. Itu harus ada modulnya. Nah, modul ini kami sudah lakukan dalam BIMTEK dan MGMP kemarin, sudah kami rampungkan. Di tempat ini saya ucapkan banyak terima kasih untuk rekan-rekan guru hebat semua. Pekerjaan kita sudah selesai, sekarang sedang proses penggandaan. Diperkirakan Sabtu ini semua modul sudah selesai. Maka Senin depan proses persekolahan sudah berjalan. Tinggal kita naikkan di website sekolah. Orang tua dipanggil datang untuk ambil 10 modul untuk 10 mata pelajaran. Lalu di setiap mata pelajaran itu ada satu guru yang akan menjadi penyiarnya. Guru itu ditentukan oleh rumpun mata pelajaran itu sendiri. Jadi misalnya IPA kelas 7 ada 5 guru yang mengajar pada kelas paralel. Di masa pandemi kami tidak pakai paralel. Dia hitungnya kelas 7 secara keseluruhan karena kita pakai siaran. Tinggal saja 5 orang itu nanti akan duduk dalam ruangan studio kami. Sebentar kami mohon Bapak Wakil, Bapak Kadis bisa meninjau langsung ruangan studio kami. Dan akan satu yang menjadi penyiar. Materinya diambil dari modul yang sudah kami bagikan di tangan orang tua dan anak-anak beserta roster siarannya. Sehingga orang tua bisa ikuti Senin pagi dari jam berapa sampai apa itu les apa. Sehingga anak sudah posisi standby di situ. Kemudian konsep lain, radio ini didesain offline dan online. Jadi IT-nya tadi berjalan. Jadi nanti di dalam siaran itu akan ada 2 kamera yang posisi on untuk live siaran itu. Sehingga orang tua yang ingin dokumentasi audio visual, dia langsung bisa mengikuti dari YouTube, website sekolah, grup sekolah, dari Android pribadinya. Lalu bagaimana, apakah ada rekaman dokumentasi? Jawabannya iya, ada. Rekaman dokumentasi nanti masuk dalam website sekolah. Jadi siarannya per tanggal, per hari, per KD. Kompetensi dasarnya apa hari itu. Sehingga anak yang tidak ikut pada siaran hari pertama, dia tidak usah menyesal. Dia tidak perlu stres. Besok dia tinggal buka website sekolah, dia tinggal lihat tanggal berapa, siaran apa, untuk les apa, ada terekam dokumentasinya. Dia buka kembali, dia lihat, dia kerjakan tugas yang ada di situ modul, kemudian dia kumpulkan. Teknik pengumpulan tugas, online, offline. Bagi anak-anak yang Nokia Center tadi, atau yang tidak punya handphone, dia kumpulnya offline setiap hari Sabtu di sekolah. Guru setiap hari ada di sekolah, semua guru. Yang tidak ada di sekolah hanya anak murid saja. Di hari Sabtu, anak-anak datang kumpul tugas, kemudian diperiksa dan diberi reward, penguatan untuk anak-anak bawa kembali. Sementara yang punya gadget atau Android, dia tidak harus kumpul di sekolah. Dia kumpulnya melalui WA group yang sudah dibuat untuk semua wali kelas. Jadi ada sekitar 28 kelas rombongan belajar itu sudah punya grup WA pribadi masing-masing wali kelas dengan peserta didiknya. Yang mereka bisa kumpul melalui online maupun offline. Jadi memang desain radionya online dan offline. Kemudian selanjutnya kami mohon dukungan dari pemerintah daerah Kabupaten Lembata, karena bagi kami radio edukasi ini kalau bisa ke depannya bukan hanya milik Spensa, tetapi dia harus dikemas menjadi satu model pembelajaran untuk Kabupaten Lembata, kalau boleh. Karena kami percaya di luar sana banyak anak-anak usia sekolah, jenjang SD, SMP yang tidak bisa mengenyam pendidikan secara baik. Akibat pandemi ini, akibat dengan segala keterbatasan. Ada orang tua yang tidak sanggup sama sekali untuk belanja lagi pulsa data, tidak sanggup lagi untuk belanja buku paket dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan radio ini tinggal bisa kita atur secara baik. Barangkali SD bisa pinjam untuk melakukan siaran pembelajaran di sore hari. SMA
cukup di kota Loleba tidak masalah. Yang penting ada ilmu yang bisa dibagikan. Tadinya kami mohon dukungan dari pemerintah daerah Kabupaten Lembata, dalam hal ini Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati Lembata, Bapak Kepala Dinas, untuk meninjau langsung studio kami dan melihat segala macam kebutuhan dan kekurangannya, sekaligus meresmikan stasiun radio Stensa FM 99,9 MHz hari ini dengan resmi. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Kepala SMP 1 Baturan yang sudah membawakan sambutan terkait dengan kegiatan kita pada siang hari ini. Kita lanjut ke acara yang berikut, sambutan dari Bapak Kadis PKO Kabupaten Lembata. Berapa waktu kami silakan. Baik Bapak Wakil Bupati, Pak Kepala PDD, Kepala Sekolah dan teman-teman guru, pengawas. Ini acara protokol ini sebenarnya kalau Bapak Wakil dan Bapak Bupati saudara saya tidak perlu ada sambutan lagi. Nanti di cara lain nanti disesuaikan kembali. Baik, pertama terima kasih karena ada sejak bulan Maret kemarin setelah ada pandemi COVID-19, kemudian kebijakan belajar dari rumah, ada banyak masalah yang juga kita hadapi. Pertama karena sejak semula kita tidak terbiasa, padahal Bapak Menteri Pendidikan sudah ingatkan dari awal. Namun kita semua masih mencintai kelas-kelas dan sistem pembelajaran konvensional. Kemarin di beberapa sekolah saya bilang cara paling gampang di sekolah itu seperti menggunakan lonceng. Kalau salah satu guru pukul lonceng di SMP negeri, siswa yang 740-an itu dalam hitungan detik mereka sudah berada di itu. Di COVID tidak disarankan untuk digunakan. Karena itu Bapak Wakil Bupati, kita zona merah kemarin itu ada satu pasien yang sudah dideteksi, kita harapkan kita segera kembali ke zona hijau, karena yang teman-teman sekolah siapkan sekarang ini adalah bagaimana edaran kita kemarin soal kita belajar di tatap muka di kelas. Di SKB 4 Menteri kemarin kita sudah sama-sama baca. Yang paling berat tugasnya itu kepala sekolah. Kepala Satuan Pendidikan di SKB 4 Menteri itu mulai halaman 8 sampai halaman 20-an itu bicara tentang tugas kepala sekolah untuk menyiapkan pembelajaran kelas. Karena itu kemarin saya sampaikan, kelihatan SKB 4 Menteri ini tidak ikhlas untuk mempersilahkan kita melakukan pembelajaran kelas. Karena syaratnya sangat berat. Ada 3 tim yang dibentuk oleh sekolah masing-masing. Kemudian ada kewenangan Kepala Dinas Kesehatan, gugus tugas kabupaten, Kepala Dinas Pendidikan, dan persetujuan orang tua wali murid satu-satu dan tidak diwakili oleh ketua komite. Nanti kalau salah satu orang tua umpamanya kecewa dia punya anak nama Ola, dia tidak setuju, maka sekolah juga harus memfasilitasi dia tetap belajar di rumah. Itu dia punya hak di SKB 4 Menteri. Jadi Bapak Wakil, sebenarnya kemarin hari Rabu minggu lalu itu kita uji coba di 2 sekolah untuk sekolah pendidikan menengah yang direkomendasikan dari SKB 4 Menteri itu SMA sama SMP. Itu kita siapkan kemarin satu bis sama Don Bosco yang hampir 80% sudah siap. Tinggal administrasi dan perizinan. Tapi kemudian kita ada satu positif kemarin, sehingga di penyampaian kita kemarin Bapak Wakil itu edaran
pembelajaran tatap muka di kelas itu tidak kita cabut, tapi kita tunda. Karena sasaran kita itu pembelajaran tatap muka. Kalau pembelajaran di rumah kita sudah berpengalaman di semester kemarin kita sudah selenggarakan. Karena itu saya pikir ada beberapa sekolah di Lembata ini sudah mulai bagi-bagi buku banyak-banyak ke siswa. Ya mudah-mudahan para guru dan kepala sekolah tahu bahwa buku-buku itu nanti betul-betul dipegang sama siswa. Kalau tidak dibaca itu kemungkinan besar. Karena itu kita minta untuk menyederhanakan banyak hal agar pesan-pesan itu nanti betul-betul sampai dan siswa itu tahu. Ada beberapa sekolah itu orang bawa buku pulang sampai tambah dengan buku lain-lain lagi. Lalu saya tanya kepala sekolah, memang mereka baca kan? Tidak tahu. Kalau tidak tahu kenapa kasih mereka buku banyak-banyak? Saya lihat tiap mereka main bola di sapu rumah itu pagi sampai sore. Yang paling gampang kita minta siswa dari jam 7 sampai jam 12. Guru dan siswa walaupun di rumah guru pakai pakaian kerja dan siswa pakai seragam saja, belum bisa. Masih dia bilang, bagi buku banyak-banyak, dia pikir saya baca, lepas dia situ kan saya main bola, kan. Ada yang bilang, yakin mereka baca kan? Karena itu modul dan apa-apa itu disederhanakan betul yang juga di kontak personnya supaya mereka tahu bahwa saya lihat di beberapa sekolah di Kupang itu pagi itu di absen dari sekolah. Itu kau punya laptop belum buka itu. Mungkin kita sini HP center jadi diciptakan. Yang penting selama pembelajaran di rumah jangan menciptakan kerumitan yang membuat siswa dia sudah senang main-main, jadinya dia tambah stres dan bisa juga dia sakit. Karena di musim COVID ini yang diutamakan adalah kesehatan warga belajar. Saya bilang kemarin nanti kalau negara sudah sehat, Bapak Ibu Guru mau gas itu K13 siang malam 1 minggu juga tidak apa-apa. Karena itu zona merah saya sudah larang di semua sekolah, tidak boleh menghadirkan satu siswa pun di sekolah dengan alasan apapun. Alasan bilang datang angkat sampah di situ kayak itu tidak boleh. Datang beli bapak guru payung punya rokok juga tidak boleh. Nanti kalau negara sudah sehat baru bapak mereka kelola siswa mau suruh piknik kah apakah itu nanti. Sekarang kita prioritas kesehatan. Mudah-mudahan segera pasien P1 kita itu di Lembata ini segera selesai supaya kita segera melakukan uji coba terhadap pembelajaran tatap muka. SMP mulai bulan Juli. Jadi kalau dia geser sekolah menengah sampai September baru mulai, berarti SD 2 bulan ke belakang lagi. TK juga nanti 2 bulan ke belakang lagi, berarti nanti semester depan baru TK punya bagian. Karena itu suksesnya penyelenggaraan tatap muka kelas di SMP Kabupaten Lembata akan membantu pemerintah untuk memberikan keputusan tentang SD bisa pembelajaran tatap muka atau tidak. Karena semakin muda usia anak akan semakin sulit kita ajari mereka soal social distancing, cuci tangan, jaga jarak, dan mereka bilang kita pakai masker dan kita hempuk le. Ya karena mungkin lain kali biar corona sudah pergi di dia negara juga kita harus pakai masker terus. Karena itu diharapkan sekarang Pak Kepala Sekolah dengan radio ini nanti Bapak Wakil sampaikan kebijakan kabupaten, saya hanya ngomong sedikit teknis. Siaran-siaran itu lebih praktis dan lebih tahu kan anak-anak milenial punya mau sekarang. Jangan siar lagu Indonesia terus dari pagi sampai malam, mereka pasti main bola sudah. Dikombinasi dengan acara-acara yang mereka senang, cerita atau apa yang mereka senang, guru-guru di sini pasti tahu apa yang diinginkan siswanya. Jadi harapkan mudah-mudahan nanti seiring dalam perjalanan kita akan evaluasi tentang pemanfaatan media ini, karena
sejarah radio itu kita di Lembata tahu pertama kali itu inilah radio Nusantara 4 ujung Kupang dulu kita pakai di Bukit baru RRI dapat. Karena zaman Bapak Wakil mereka dulu ke Kupang itu kalau tes kuliah tidak ada telepon, jadi tunggu siaran radio yang Kupang punya yang suara jelas tidak jelas itu. Kalau mau jelas itu kirim di radio Nusantara 4 ujung Padang. Itu persis itu dia punya mantar zaman dulu. Pakai radio transistor kami. Karena itu di acara-acara ini pun mengurai tentang sejarah radio, mengingat anak-anak itu tidak mengerti radio, Pak. Yang lahir, kalau SMP pasti lahir 13-12 tahun lalu, mereka tidak terlalu mengerti radio. Zaman dulu itu ada radio Kalong di sini, tapi kemudian hilang dan sekarang mereka lebih senang YouTube. TV juga mereka jarang-jarang. Itu saja mungkin beberapa hal. Terima kasih Bapak Wakil yang di tengah kesibukan. Kita kemarin 1 hari dari ujung barat Lembata ke timur Lembata, kemudian balik ke tengah lagi. Hari ini kita sedang juga melakukan, ada sidang DPR, ada persiapan kunjungan Bapak Gub. Masih sempat datang ke SMP untuk kepentingan bagaimana meninjau, melihat, dan memberikan arahan berkaitan dengan bagaimana pelajar dari rumah maupun persiapan perangkat yang akan digunakan sebagai media pembelajaran jarak jauh kepada siswa SMP negeri ya. Jumlahnya 700-an, guru-gurunya juga ada 66 guru. Tambah tenaga kependidikan ada 20-an, jadi ada kurang lebih 80-an guru dan tenaga pendidikan, dan siswanya ada 740-an. Itu saja, terima kasih dan selamat datang kepada Bapak Wakil. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas PK Kabupaten Lembata yang sudah membawakan sambutan ke acara kita pada siang hari ini. Acara selanjutnya, sambutan dari Bapak Wakil Bupati Kabupaten Lembata. Pada Bapak waktu dan tempat kami, silakan. Semangat pagi. Apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Protokol. Yang saya hormati Kepala Dinas PKP, Kepala Kepala Sekolah, Komite, Ketua Komite, Bapak Ibu Guru, Pegawai Tata Usaha, rekan-rekan wartawan, juga Santo Kos dan Santo Yakobus yang hadir bersama kita pada pagi hari ini. Pertama, kita patut mengagungkan, memuji nama Tuhan dan leluhur bahwa tanah suku ikan Umalango memberi kita nafas kehidupan, kesempatan, kesehatan, juga merencanakan pertemuan kita pada hari ini. Yang kedua, apresiasi untuk seluruh komponen yang ada di Skensa Lebathutan yang hari ini melaunching pemanfaatan radio untuk belajar dari rumah bagi anak-anak didik kita. Saya kira ini
media radio pertama yang ada di lembaga ini. Radio pendidikan pertama di lembaga. Kamu tidak senang? Kamu tidak senang? Saya pikir bukan saja di lembaga. Saya pantau itu belum ada satu kabupaten kota di NTT yang punya radio pendidikan. Satu-satunya itu ada di ini namanya inovasi kan? Betul. Sudah pernah pakai atau belum? Oh, sedang uji coba. Saya mau beritahu begini, apakah ini waktu nanti akan menjadi inovasi atau tidak? Sebuah inovasi itu dia berangkat dari sebuah masalah. Dia harus berangkat dari sebuah masalah. Dan itu masalah itu tadi disampaikan oleh kepala sekolah, baik terkait dengan para guru maupun dengan anak-anak itu. Sulitnya untuk melakukan proses belajar mengajar dengan tatap muka. Menggunakan daring, begitu menemukan banyak kendala. Ini masalah, ini mulai muncul. Masalah ini mulai. Masalah di keterampilan para guru menggunakan handphone, masalah di anak-anak yang tidak punya, malah para guru juga belum tentu punya Android. Tapi hari ini kan semua sudah punya, toh? Sudah atau belum? Maksudnya kalau belum, saya punya satu. Tapi tidak semua sudah punya, jadi syukur alhamdulillah. Menyesal jawaban tadi. Yang pertama masalah. Yang kedua, masalah itu tidak ditemukan oleh satu orang, tapi oleh banyak orang. Lalu kemudian mereka bersepakat untuk keluar dari masalah. Muncullah ide. Benarkah kalian berkumpul lalu mendiskusikan ini? Tidak ada yang menjawab. Benarkah kalian pernah berkumpul dan mendiskusikan kalian harus keluar dari masalah ini? Semua atau berkelompok? Ya, berkelompok. Kita sedang ada masalah. Bagaimana segera keluar dari masalah? Ide muncul. Tahapan yang kedua adalah harus ada ide yang brilian untuk segera keluar dari masalah. Ketika kalian ide itu muncul, kalau tanpa Om Pons dan Om Yakobus, kalian buat apa? Kalian tahu apa di situ tentang yang di sana itu? Butuh kerjasama. Karena itu filosofi Tanto itu menjadi penting di situ. Di logo lembaga punya tertulis kapan. Banyak orang tidak tahu, banyak orang tidak memahami. Kita semua bersatu, apapun besarnya problem yang sedang kita hadapi, akan kita selesaikan. Setelah ide itu muncul, tahapan yang ketiga untuk sampai kepada sebuah inovasi, itu namanya kreativitas. Nah, kreativitas itu yang kalian kreatif kan? Menciptakan itu barang-barang yang ada di sana itu. Sampai dia naik dan sebagainya. Itu namanya kreativitas. Tapi kalau kreativitas tidak didukung oleh media yang lain, sarana-prasarana yang lain, juga tidak bisa. Karena itu kita tidak berharap bahwa tiang-tiang yang berdiri itu saja lalu selesai. Tidak. Akhirnya modul menjadi penting. Kalau hari Sabtu dulu baru modulnya selesai. Loh.
harus selesai dulu. Selesai. Harus diuji cobakan pada anak-anak. Teman-teman penyiar harus mulai mencoba. Apakah benar semua anak-anak di rumah sudah tersedia radio? Harus pastikan itu. Pastikan. Yang menjadi inovasi ketika dia bermanfaat yang masuk di pasar, itulah yang disebut inovasi. Sepanjang ini belum bermanfaat bagi kelompok sasaran, dia hanya menjadi kreativitas yang mati. Dia hanya akan menjadi kreativitas yang mati. Dia tidak bisa menjadi inovasi. Inovasi itu apa? Inovasi itu perubahan. Kita perubahan dari sekolah tatap muka, kemudian menjadi sekolah dari rumah, belajar dari rumah. Apa benar anak-anak itu mengikuti pendidikan dari rumah? Kelas sekolah di Tenda Lembata saya tantang. Kita punya 15 inovasi. Sampai dengan hari ini, belum ada satupun dinas yang mampu menarasikan inovasi itu. Mulainya dari mana, dan hari ini dia sudah menjadi inovasi atau belum. Mampukah Spensa Batukan membuat narasi yang bagus tentang sebuah inovasi belajar dari rumah dengan menggunakan radio pendidikan? Bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Bisa. Sampai kapan narasinya itu jadi? Kecepatnya itu tanda tanya besar itu. Saya butuh sebuah waktu yang pasti. Kita tidak pernah merumuskan bahwa kita mulainya dari sini, berproses seperti ini, dan hari ini telah menjadi di pemerintahan kita. Saya sudah minta berulang kali. Kalau saja Spensa ini mampu melakukan itu, dia menjadi institusi pertama yang membuat narasi tentang bagaimana proses sebuah inovasi. Tapi kalau tidak, maka semua orang lembaga jadi begini terus. Ngomong inovasi tapi tidak tahu inovasi itu apa, prosesnya seperti apa. Sampai kapan? Sampai kapan? Teman-teman, harus bekerjasama. Jangan memimpikan buat sebuah narasi sampai 100 halaman, 50 halaman. Masalahnya di 1 halaman, ide-idenya di 2 halaman, kreativitasnya di 5 halaman, dan kemudian inovasinya muncul, perubahan itu di 10-15 halaman. Selesai. Nah, kau ceritakan kepada anak bangsa ini bahwa kalian pernah melakukan itu. Kalau tidak ada orang yang tahu. Anak-anak bangsa, generasi bangsa masa yang akan datang akan tahu, oh ya, sebuah proses inovasi seperti ini ya. Sekarang hanya omong inovasi. Kita melakukan proses itu semua, tetapi kita tidak pernah menulisnya dengan baik. Nah, tantangan kita di masa ini, masa pandemi, saya lebih sering menyebutnya virus corona saja. Saya tidak suka sebut itu disease itu. Masa virus corona 19. Mengapa sampai di Indonesia ini merebaknya begitu cepat, datang di NTT merebak begitu cepat.
sampai di Lembata juga kita hari ini satu. Pertama karena kita terlalu sombong, anggap diri hebat, anggap diri kuat. Kita tidak pernah jujur terhadap diri sendiri, apalagi terhadap kita semua hari ini gelisah. Kalian guru-guru gelisah tentang proses belajar, tentang hasil akhir. Kami yang orang tua punya anak yang sekolah, kuliah, kami juga sedang dilanda kegelisahan yang tinggi. Benar, kalau kita punya anak-anak ini, setelah tamat itu dia punya ilmu, Pak. Kami bisa. Karena proses dari kita semua ini adalah proses perkuliahan, pembelajaran tatap muka. Kita tidak pernah mengikuti itu proses pembelajaran dari rumah menggunakan media-media yang hebat hari ini. Kita tidak pernah. Dan ketika anak-anak ada di rumah, lalu guru mengunjungi 20 menit, 30 menit, atau melalui media pembelajaran Android, mereka paham, Pak. Mereka bisa hafal, Pak. Bagi kalian yang guru, bagi kami yang orang tua. Atau hari ini kita menggunakan radio pembelajaran. Kira-kira ini industri yang keberapa? Kapan industri keberapa? Ya? Kepala UPT. Kapan yang keberapa? 4.0. Yang satu mesin uap tahapan pertama, yang kedua listrik, ya kan? Ketiga telepon, yang keempat sekarang internet. Mau kasih nyala air di kamar mandi, tekan saja di HP dia keluar. Mau buka pintu pakai HP semua ya. Mau pesan makan di Jeti. Itu industri 4.0. Hari ini kalau kita kembali ke ini 3.0. kita ini industri 3.0. Tetapi di dalam situasi seperti ini memang jangan terlalu menginginkan lompatan untuk sampai ke industri 4.0 karena memang kondisi kita seperti ini. Yang ada pada kita itu ini, kemampuan masyarakat kita itu masih seperti ini. Jadi kalau merindukan lompatan hanya untuk 200 orang anak dan mengorbankan 400 orang anak itu bukan kebijakan yang baik. Dan kalian telah melakukan ini, menyelamatkan 743 orang anak dengan masuk kembali ke industri pendidikan 3.0. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Tetapi kamu kembali ke kunjungi anak dari rumah ke rumah, kita mundur lagi. 2.0. Ya. Nah sekarang kegelisahan kita ini muncul anak-anak saya itu nanti seperti apa? Melalui kesempatan ini saya memberitahu kepada Bapak Ibu, jangan gelisah, jangan gelisah, karena nilai yang ada di raportnya itu bukan satu-satunya nilai yang mengantarkan dia untuk mencapai masa. Kalau gedung yang megah ini
bukan satu-satunya faktor yang menentukan anak-anak itu meraih masa depan yang bagus. Tetapi pendamping yang hebat, guru yang hebat, orang tua yang hebat, itu faktor yang keempat. Dan 100 faktor yang menentukan masa depan yang baik. Izinkan saya kutip, kita ini kan guru-guru semua toh. Ya. Ada satu profesor namanya Thomas. Kali bukan Thomas Ola. Ya. Thomas J. Stanley. Ada dalam bukunya tentang Millionaire Mind, itu melakukan penelitian kepada 1.001 orang milioner di Amerika dengan menggunakan 100 variabel, 100 faktor, meneliti 100 faktor yang menyebabkan mengapa mereka bisa menjadi milioner yang dari 100 itu, di kesempatan ini saya sampaikan 5 ya. Saya sampaikan 10 kan nanti lupa semua kan. Apalagi kalau saya sampaikan 100. Saya sampaikan 5 untuk kita pakai. 5 saja. Faktor pertama yang menghantarkan orang sampai di puncak kehidupan yang sukses adalah kejujuran. Bapak Ibu guru, jujur atau tidak terhadap anak-anak didik? Benar? Memberi nilai itu benar-benar jujur? Mulai terpanas di situ. Kita ini guru semua ini. Mulai lihat hari kemarin dia nakal, dia ini kata-katanya kasar. Nilainya sekian. Apa? Kadang-kadang kita hanya menilai dia di satu titik waktu saja. Hari ini biasanya nilainya 9, kok hari ini nilainya 4. Dia sudah kasih naik 5, sudah tidak cukup lagi. Kita menggunakan formula-formula yang ada kan? Ada begitu banyak unsur subjektivitas dalam diri kita untuk menilai. Dan begitu anak-anak itu nilainya turun, kita tidak pernah bertanya, tadi pagi kau bantu mama kah? Atau tadi malam kau panas kah? Demam kah? Kita tidak tahu. Atau ada bapak ibu guru yang pernah melakukannya? Ada satu pun guru repot dengan anaknya kalau ini kemarin dia terlambat, menanyakan kenapa kau terlambat terus, kunjungi, apalagi mengunjungi rumahnya. Didiklah anak-anak untuk berlaku jujur. Nanti saya minta kalau bisa juga di sekolah ini ada kios kejujuran. Ada yang harus berani membuka kantin kejujuran, kios kejujuran. Tapi kalau perpustakaan kejujuran pasti tidak. Pasti halaman tertentu itu kan dicabut semua kan. Dan kita semua pernah melakukannya karena kemiskinan kita. Termasuk perpustakaan negara, bab sekian yang diberi oleh dosen, kita cabut semua, taruh di pos kaki. Saya pernah tanya Gus Dur, berdosakah kami ketika kami mencuri halaman-halaman tertentu, bab-bab tertentu dari buku-buku itu? Dia tidak, kamu akan mendapat rahmat yang berlipat ganda. Karena apa? Ya, ilmu yang didapatkan dari membaca itu kalian amalkan kepada sekian banyak orang, dan itu bukan kalian dapat dosa, tapi kalian dapat pahala.
menurut Gus Dur. Jadi saya minta Bapak Ibu guru, ajarlah anak-anak untuk jujur. Karena kejujuran itu akan menghantarkan dia ke masa depan yang jujur, akan mereka kejujuran. Dengan catatan Bapak Ibu juga harus jujur, orang tuanya di rumah juga harus jujur. Yang kedua, faktor orang menjadi orang hebat di masa depan. Disiplin tinggi. Tadi Pak Kadi sudah cerita bagaimana. Kasih mereka buku banyak-banyak, bukan belajar, mereka pergi main bola. Di jam pelajaran mereka tidak belajar. Harus disiplin kalau memang waktunya belajar dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Harus disiplin. Minimal mungkin kau tidak mengerti hari itu, tapi minimal kau mendengarkan. Mendengarkan itu akan tersimpan di dalam memori kita. Disiplin mengikuti pelajaran. Kemudian mendengarkan itu yang tersimpan, kemudian dia perlahan-lahan mulai teringat kembali ketika kita mulai membaca. Oh, dia kemarin saya dengar ya. Ada begini. Mereka model tadi menjadi penting. Mereka harus membacanya secara disiplin. Dan dia akan menjadi lengkap ingatan tadi yang didengar, yang tidak dipahami. Kemudian dia menulis lagi, setelah membaca dia menulis lagi. Sempurnalah itu pengetahuan. Jadi mendengar, melihat, membaca, kemudian menulis lagi. Melatih mereka untuk disiplin melakukan. Yang ketiga, faktor yang ketiga. Anak-anak dilatih untuk mudah bergaul dengan lingkungan. Melatih dia untuk tegur sapa. Tegur sapa dengan semua orang. Halo, hai, kamu sedang buat apa? Jangan pilih kasih. Jangan pilih kasih. Mudah bergaul dengan siapa saja. Lihat teman-temannya ada minum mabok, dia boleh singgah, tapi dia jangan minum mabok. Minum boleh, tapi jangan sampai mabok. Yang bahayanya itu kan itu kan maboknya itu kan. Yang mudah bergaul. Ketika salah satu orang temannya itu sukses memimpin sebuah bisnis di masa yang akan datang, dia akan ingat kemarin yang pernah duduk minum dengan saya itu yang itu. Dia biasa tegur sapa, dia cerita luwes. Orang kalau bersama-sama dengan saya, bisnis ini akan menjadi gemilang. Orang ini panggil masuk. Kenapa? Karena mudah bergaul, mudah bergaul. Yang keempat, pendamping yang hebat. Kalian biarkan anak-anak duduk di rumah, mendengarkan radio tanpa pendamping yang ada di sampingnya. Dia akan memilih hal-hal yang menyenangkan. Hatilah mereka. Ibu guru dampingi mereka. Ya kalau saya minta, mungkin juga teman-teman guru kalau jumlahnya cukup banyak mendampingi bikin klaster. Mereka duduk mendengarkan kepada seorang guru yang sedang bersama-sama dengan mereka, mendampingi mereka. Hari ini adakah guru-guru masih percaya kepada orang tua untuk mendampingi anak? Bapak Ibu guru? Kami yakin orang tua bisa mendampingi anak-anak. Iya.
saja kan? Butuh pendamping yang sukses yang mendampingi anak-anak untuk selalu belajar. Itu ada pada guru, bukan ada pada orang tua. Nanti dia juara di sini, anaknya siapa ya? Betul? Padahal orang tuanya tidak pernah. Dan begitu ada video keluar, gurunya siapa ya? Yang selalu lari kepada. Dan kelima, kerja membaca dan membaca, karena itu butuh modul tadi. Kalau dia membaca dari modul itu tidak ada, bagaimana dia bisa baca? Butuh buku untuk dia bisa terus membaca. Karena buku sekarang hari ini bukan jadi jendela dunia lagi kan? Buku jadi apa? Buku jadi gerbang besar. Buku sudah jadi gerbang. Siapa yang banyak membaca buku, siapa yang bekerja keras membaca buku, dia akan tahu dunia. Australia, New Zealand, Jepang ada di situ. Dan impian hari ini tentang dia injak di Australia, di Jepang, di New Zealand, di Belanda, pada waktunya dia akan ke sana. Entah apa. Tanpa peduli orang tua hari ini petani yang kerjanya penghasilannya rendah dan sebagainya. Tanpa peduli hari ini dia sekolah di desa ini. Ya bukan di SMP terkenal di Jakarta, di Makassar, di mana. Dengan kerja keras membaca dari waktu ke waktu, dengan mengetahui dunia luar melalui buku-buku, ada satu waktu dia akan menginjakan hatinya di tempat-tempat yang pernah dia baca. Dan hari ini kita sedang berproses mendampingi anak-anak kita untuk minimal 5 faktor tadi. Kejujuran, disiplin, mudah bergaul, pendamping yang hebat, Kerja keras. Tidak ada yang jangan selalu mengimpikan anak-anak itu nilainya harus 8, 9, 10. Dunia ini juga butuh anak-anak yang nilainya 6, nilainya 7. Yang tidak bisa jadi dokter, bisa jadi guru kan? Kalau guru juga sudah tidak bisa, kan bisa jadi anggota dewan. Ini of the record. Yang IP-nya 2, karena yang IP-nya 2,0 atau tamat SMA. Nanti dewan. Ini buat undang-undang untuk dibaca oleh orang-orang hebat, orang-orang pintar. Di kelas tidak pernah berbicara, IP-nya 2,0, tetapi menjadi anggota dewan dan merumuskan tentang dibaca oleh orang-orang pintar, dilaksanakan oleh orang-orang hebat. Negara ini sudah terbalik. Ya, saya kira ini arahan dari saya. Masa depan Lembata ada di tangan Bapak Ibu. Masa depan Lembata. So, kalian mendidik anak-anak dengan baik, bahkan di masa depan. Mencari orang pintar di Lembata luar biasa. Tapi mencari yang jujur, begitu dengan. Mencari yang disiplin, begitu dengan. Cari yang mudah bergaul.
mencari yang menjadi pendampingan hebat. Anak pendamping desa. Guru banyak, tapi tidak semua guru bisa menjadi pendamping yang baik. Kerja keras kepala. Saya titip anak-anak kami di SMP Negeri 1. Kalian punya murid, tapi kami punya. Kita semua punya murid, kita semua punya anak. Mari dampingi mereka dengan baik, bimbing mereka dengan baik. Karena masa depan negeri ini ada di tangan. Seluruh fasilitas yang ada gunakan dengan baik. Saya berharap ini benar-benar menjadi inovasi yang nyata. Inovasi yang nyata itu setelah proses ini berlangsung, yang ada di rumah bisa mendengarkan, bisa memahami, bisa menulis. Inovasinya muncul. Sepanjang ini akan berdiri begini, tapi suaranya belum sampai di rumah-rumah, ini hanya menjadi kreativitas yang perlu menjadi inovasi. Dan saya tunggu narasi inovasi. Ya, kalian harus memulai, dan itu saya akan kasih, kalau kalian bisa memulainya, saya akan kasih di OPD yang punya inovasi. Kan punya 15 inovasi. Sampai hari ini saya belum dapatkan satu. Saya akan berikan contoh dari Spensa untuk Lembataran. Ya, ini narasi inovasinya. Amati, tiru, dan laksanakan. ATM itu. Bukan ATM yang ada di bank NTT. Amati, tiru, dan laksanakan. Selamat pagi siang kepada teman-teman guru semua. Kreativitas yang luar biasa, Santo Pons dan Santo Jakobus. Doakanlah kami. Ya, terus mengabdi teman-teman guru, tapi tujuan kita adalah untuk anak-anak lembaga. Saya kira itu yang saya sampaikan. Apa lagi? Tidak ada lagi tuh? Tidak perlu pukul-pukul goma gitu. Ada caranya. Itu saja yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Tuhan dan leluhur memberkati. Terima kasih untuk Bapak Wakil Bupati yang sudah memberikan arahan kepada kita sekalian pada kondisi kita pada hari ini. Sekali lagi terima kasih Bapak Wakil Bupati Kabupaten Tembagapura. Dan kita lanjut ke acara yang berikut, peresmian stasiun radio edukasi Spensa Nubatukan, Spensa FM 99,9 MHz oleh Bapak Wakil Bupati yang ditandai dengan pemukulan gong dan penanda tanganan prasasti. Pada Bapak Wakil Bupati bersama para undangan rombongan sekalian, kami persilakan untuk mengambil tempat yang sudah disiapkan. Teman-teman guru dan teman-teman pegawai bisa memfasilitasi kegiatan ini. Selanjutnya setelah pentasnya, pemukulan gong penanda tanganan prasasti dilanjutkan dengan peninjauan lokasi stasiun radio edukasi. Melaksanakan. Ya. Ini radio edukasi Spensa Nubatukan, frekuensi 99 itu menyiapkan kita Lembata menjadi daerah otonom.
Itu sejarah itu. Mungkin kalian tidak pernah mengingat. Itu sejarah dan bukan kebetulan hari ini frekuensinya 99,9. Oke. Kurang satu sempurna ya. Dan dengan ini, dengan memohon berkat dari Tuhan Yang Maha Kuasa, restu leluhur, tanah, lewat pembata, saya meresmikan pemanfaatan inovasi radio edukasi STENSA Tukan frekuensi 99,9 secara resmi. Cukup ya, kan? Masih tunggu. Dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti. Bapak Wakil Bupati bersama dengan sekaligus meninggal lokasi stasiun